Selamat malam netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Manuver Golkar di Pilkada Banten, bisa saja PKS ya juga mengikuti jejak apa yang dilakukan oleh Partai Golkar, yaitu berbalik mendukung Anies Baswedan di Pilkada DKI Jakarta. Bukan tidak mungkin, yang namanya politik begitu kan. Kita lihat saja realitasnya bahwa bagaimana Airin yang sekarang ini begitu kan ya didukung pertama kali oleh PDIP ya, didukung dan diusung di situ dan bahkan sempat kena semprot begitu oleh Ibu Megawati. Dan pada akhirnya sekarang ya Bahlil datang sebagai pahlawan kesiangan. Mereka menarik Airin ya untuk ikut diusung untuk ikut ya pilkada atau gubernur di Banten. Tapi saya kira melihat dengan sebuah realitas ini artinya yang awalnya sudah yang awalnya sudah mendeklarasikan kadernya sendiri juga begitu kan ya. Tapi pada kenyataannya ya dicabut untuk sekarang ini begitu kan, dan sekarang ya mereka memberikan dukungan kepada Airin. Artinya bukan tidak mungkin berbalik arah begitu ya. Seperti PKS misalnya yang mendukung Suswono di Pilkada DKI Jakarta dengan Ridwan Kamil. Dan sekarang bisa saja PKS ini akan mengambil posisi itu begitu kan ya. Maaf ya, kalau PKS ya bukan tidak mungkin akan berbalik arah untuk mendukung Anies Baswedan. Dan saya kira PKS ini terjebak dengan pola-pola itu. Nah, kalau bisa memajukan kadernya sendiri, kalau mendapatkan 7,5% sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi, mending Anies Baswedan berlayar saja dengan kader Partai Nasdem. Mereka dapat konstituennya, mereka dapat semuanya dapat begitu kan. Artinya apa? Artinya bahwa dengan adanya seperti ini, saya kira PKB, terus kemudian Nasdem, mereka akan mendukung Anies Baswedan. Tapi karena PKS ini sudah terjebak dengan pola-pola yang ada kemarin, ya sehingga masuk Kimplas untuk keluar ya mungkin silahkan begitu kan. Tapi realitasnya adalah ketika keluar Ridwan Kamil ya harus kembali ke Jabar. Dan di situ kocar-kacir begitu kan. Partai Gerindra mendukung siapa lagi? Lawannya dengan Deddy Mulyadi. Ya gampang, Deddy Mulyadi kan tidak ada pengaruhnya sama sekali dibandingkan dengan Ridwan Kamil. Inilah yang kemudian muncul narasi-narasi itu begitu. Tapi bagi kami ya siapapun calonnya silahkan. Tapi inilah politik. Mungkin tidak mungkin di detik-detik akhir Anies Baswedan masih ada nuansa ya peluang di situ, kecuali pendaftaran sudah tutup. Kecuali pendaftaran sudah tutup. Tapi ya mau bagaimana lagi begitu sebagai pendukung Anies Baswedan kalau sudah tidak punya partai ya kelemahannya di situ begitu. Ada orang baik ya, anak bangsa ya ingin punya membenahi bangsa kita tapi tidak punya partai ya mau bagaimana? Karena partai itu sebagai kendaraan. Makanya satu-satunya kemarin itu adalah ya PKS. Tapi nampaknya PKS terburu-buru mereka begitu kan ya, terburu-buru dengan nafsu politik yang dilakukan oleh PKS. Ternyata sekarang ini kenapa tidak detik-detik akhir gabung ke situ begitu kan? Nampaknya Kim itu sudah tahu mungkin ada putusan ini begitu kan, makanya ini dipercepat begitu kan. Dipercepat pada akhirnya masuklah barang ya seperti PKS seperti kadernya, tapi para pendukung-pendukungnya kabur, simpatisannya para pemilihnya kabur begitu kan. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi kita rasakan ini. Sangat-sangat disayangkan begitu. Ini manuver Golkar di Pilkada Banten bisa dorong PKS balik usung Anies Baswedan. Bagus sebenarnya. Partai Keadilan Sejahtera PKS disarankan mengikuti langkah Partai Golkar yang balik arah mendukung jagoan lamanya dalam pemilihan kepala daerah di Pilkada serentak 2024. Bahkan PKS seharusnya mengikuti langkah Golkar di Pilkada Banten. PKS bisa tinggalkan Kimplas dengan mengusung Anies Baswedan. Jika mau dapat elektoral agen ke depan, PKS bisa balik dukung Anies Baswedan, kata Direktur Eksekutif Indonesia. Lanjut ya, GDA dirinya mendapat kabar usai Golkar berbalik arah dukungan internal PKS pun ikut ramai. Pasalnya bila meninggalkan Anies, PKS akan disetir oleh partai-partai Kim. Otomatis hal ini akan membuat konstituen di akar rumput yang juga pendukung Anies akan meninggalkan PKS. Jadi PKS bancos ya akan ninggalin Anies, tapi manuver Golkar ke Airin seharusnya juga dimanfaatkan PKS balik ala ke konsistensi. Ya konsisten dukung Anies Baswedan, biar nggak ikut irama ya gandeng penguasa. Betul begitu kan? Lihat saja kalau mereka disetir oleh Kim kan nggak enak juga begitu. Bagaimana PKS ya disetir oleh Kim? Ya perannya apa? Kan ini wakil begitu kan ya. Hanya dapat wakil
Ya, terus kemudian para pendukung-pendukung dan pemilihnya kabur begitu kan, seperti pendukung-pendukung Anies Baswedan, mereka banyak kabur begitu. Tapi kalau mereka berbalik arah mendukung kadernya plus Anies Baswedan, mereka akan kembali di situ begitu kan. Poinnya masih tetap begitu, efeknya luar biasa. Saya yakin wakilnya dari Anies Baswedan ini pasti menang, ya siapapun wakilnya di situ, karena elektabilitas dan popularitasnya sangat besar. Apalagi ada 3 calon. Kalau 3 calon saya yakin Anies Baswedan akan menang ya. Ingat ya, ketika PKS mereka keluar begitu di koalisi Indonesia Maju ya, maka akan ada 3 poros. PKS ya versus Kim, terus kemudian PDIP. Kalau semisalnya PDIP kalah Pramono ya dengan dengan Rano Karno mereka kalah, maka PDIP punya kesempatan untuk mendukung Anies Baswedan di putaran kedua. Kan bagus begitu kan? Artinya apa? Artinya realitas ini harus benar-benar dilakukan begitu. Kalau PKS secara jernih, maka potensi-potensi akan dimainkan. Tidak mungkin satu sisi begitu kan PDIP akan mendukung Kim plus begitu kan. Tidak mungkin, karena apa? Karena dengan kita lihat bahwa PDIP sudah kecewa kepada Kim plus ini. Nah, ini jalan satu-satunya akan mendukung Anies Baswedan. Kita akan masuk akal secara rasionalitas. Tapi PKS mampu nggak untuk menarik ulur ya, untuk tidak mendukung Ridwan Kamil dan Suswono? Kan begitu logikanya. Suswono kalau mau dicalonkan silahkan begitu kan ya. Tapi kan ini sudah dipercepat begitu. Komitmennya sudah dipercepat. Ridwan Kamil sudah dapat ini, dapat itu. Kan terserah begitu kan. Karena mereka bukan kader dari PKS, tapi Suswononya dapat dari kader PKS. Ya, makanya dengan hitungan-hitungan seperti itu ya, maka pendukung-pendukung Anies Baswedan akan kembali kepada Anies Baswedan, kepada PKS. Ini yang menjadi perhitungan. Ya, wallahu alam ke depan bagaimana ya. Bahkan mari kita baca ya, otomatis hal ini akan membuat konstituen di akar rumput yang jaga pendukung Anies akan meninggalkan PKS. Bahkan kalau PKS cerdas ya, PKS harusnya kembalikan konstituennya. Pada awal PKS sebagai peraih kursi terbanyak di DPRD Jakarta menyatakan dukungan ke Anies untuk maju di Pilkada 2008. Namun belakangan ini PKS bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju ya, plus mengusung pasangan Ridwan Kamil Suswono. Namun ya, kini potensi PKS ya balik dukung Anies Baswedan terbuka menyusul aksi Golkar yang lebih dulu kembali mengusung Airin Rahmi ya Diani di Pilkada Banten usai mendapatkan rekomendasi dari PDIP. Ya, saya kira di Banten juga akan akan satu apa istilahnya ya, akan ambiar begitu Kim Plus ini sudah tidak bisa berlabuh lagi begitu kan. Ya makanya ya kocar-kacir Kim Plus ini, salah satunya adalah ya di Banten begitu. Kocar-kacir semua. Makanya dengan adanya seperti ini, saya kira ini yang akan menjadi catatan penting ke depan begitu kan ya, bahwa yang kita lihat adalah bagaimana nuansa-nuansa politik seperti ini harus benar-benar melihat dari siapa yang punya efek luar biasa. Saya yakin dan saya yakinnya PKS bisa begitu. Tapi wallahu alam, bagaimana lagi begitu kan kalau toh pada hakikatnya seperti ini. Ya maju mundur kena mereka begitu kan. Maju sudah ada kesepakatan bersama ini ya, kasihan ya Anies Baswedan, pendukung-pendukungnya mereka kabur. Lantas mau dukung siapa lagi pendukung-pendukung Anies Baswedan? Maka pendukung Anies Baswedan mending ya salah satunya mungkin ya calon jalan satu-satunya adalah jalur independen. mungkin tak bisa begitu. Tapi ya kita lihat saja begitu. Jadi artinya apa? Artinya inilah pertarungan politik yang sekarang ini sangat luar biasa, bermanuver sana sini demi kepentingan itu begitu. Saya kira sebagai pendukung Anies Baswedan jangan kecewa, mungkin Allah telah menyelamatkan bagaimana cara-cara Anies Baswedan ya jauh dari genggaman para oligarki. Mungkin itu yang kami sampaikan, tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini.